Oke, kita lanjutkan untuk saturation condition atau transistor saturationnya kolektor feedback dan load line analisisnya. Langsung ke poin pertama yang saturation condition. Using the approximation, IC aksen sama dengan IC. Jadi menggunakan pendekatan yang kemarin sudah disebutkan ya, yaitu IC aksen sama dengan ekuivalen ya, mohon maaf. Ekuivalen dengan IC, juga di mana IC aksen ini di samping ekuivalen dengan IC, dia juga ekuivalen dengan IE. Nah, Anda lihat lagi pada penurunan rumus kemarin, IC aksen ekuivalen dengan IC ekuivalen dengan IE. Jadi sudah ada di situ. We find that the equation for saturation current is the same as obtained for the voltage divider and emitter bias configuration. Jadi eh, dengan kondisi seperti ini, kita dapatkan bahwasannya untuk rumus IC SAT atau IC max, IC SAT atau IC max itu sama dengan yang ada pada voltage divider dan emitter bias, yaitu seperti ini. IC SAT sama dengan IC max sama dengan VCC per RC plus RE. Nah, di sini persamaan 4,43. Bagaimana dengan load line analisisnya? Load line analysis. Perlu diperhatikan untuk rumus ini ya. Rumus ini asalnya dari VCE, rumus VCE, yaitu VCE sama dengan asalnya ya, saya bilang asalnya dari rumus VCE atau diturunkan dari rumus VCE. VCE sama dengan VCC minus IC kali RC plus RE. Nah, pada saat kondisi saturasi, maka VCE-nya sama dengan 0. Ini dinolkan. Sama dengan 0. Jadi, tinggal hasilnya nanti seperti ini. Sudah kita bahas pada rumus-rumus saturation condition sebelumnya atau transistor saturation condition sebelumnya, baik itu pada voltage divider ataupun emitter bias. Jadi diturunkan dari rumus VCE itu. Selanjutnya untuk load line analisisnya. Untuk load line analysis, continuing with the approximation IC aksen sama dengan IC, jadi dengan menggunakan pendekatan IC aksen sama dengan IC juga, result in the same load line. Jadi akan menghasilkan load line yang sama, defined for the voltage divider and emitter bias configuration. Nah, yang sudah ditentukan atau yang sudah disebutkan pada voltage divider dan emitter bias. The level of IBG is defined by the Gaussian bias configuration. Jadi untuk IBG-nya itu beda ya antara kolektor feedback dengan voltage divider dan emitter bias berbeda-beda. Tetapi dalam hal ini untuk menggambar load line analisisnya, untuk menggambar garis bebannya itu sama. Jadi di situ ada IC SAT atau IC max itu sama dengan di atas ini rumusnya, VCC IC SAT di sini VCC per RC plus RE pada saat VCE-nya sama dengan 0. Terus VCE VCE, mohon maaf, saya coret saja. VCE-nya atau VCE max sama dengan VCC pada saat IC-nya nilainya sama dengan 0 juga. Jadi seperti itu. Ini untuk menggambar garis beban atau load line. Jadi untuk yang sumbu Y di sini pada gambar ya. Jadi ini saya ambil dari emitter bias.
Yang mana load lainnya ini sama dengan kolektor feedback dan voltage divider. Untuk sumbu Y-nya kita gunakan VCC per RC plus RE. Jadi sama di sini ya, sama. Terus untuk VCE maksimumnya VCC sama dengan VCC. Sama dengan VCC untuk sumbu X. Untuk IB-nya kita gunakan rumus IB-nya kolektor feedback tersendiri, berbeda dengan sebelumnya, berbeda rumusnya. Walaupun secara format itu mirip, tetapi yang kita gunakan di sini berbeda dengan sebelumnya untuk mencari IB. Yang sama persis itu di sini IC1 dan VCE maksimum itu sama persis antara voltage divider, kolektor feedback dan emitter bias itu sama persis. Jadi nanti load lainnya sama, garisnya ini sama. Nah, selama parameternya nilainya sama ya, RC/RE, VCC nilainya sama, maka garisnya ini akan sama. Yang membedakan nanti IB-nya, posisinya di mana IB-nya itu. Itu saja. Jadi untuk load line. Karena kalau kita lihat di sisi outputnya untuk kolektor feedback dengan menggunakan pendekatan ini ya. Kalau kita lihat secara sekilas, kenapa kok bisa sama antara saturation condition atau transistor saturasinya kolektor feedback dan load line-nya kolektor feedback ini sama dengan dua konfigurasi sebelumnya, yaitu voltage divider dan emitter bias. Kalau kita lihat secara gamblang di rangkaiannya, nah ini sisi outputnya ya, inputnya nggak saya gambar, basis, ini emitter, ini ground, saya kasih RE-nya, nah ini VCC, ini RC. Nah, kalau kita lihat baik itu emitter bias, terus apalagi voltage divider ataupun kolektor feedback itu semuanya sama dengan ini untuk konfigurasinya, untuk sisi outputnya VCC, RC, RE ini sama. Jadi seperti itu. Makanya kondisi saturasi atau saturasinya kolektor feedback dan load line analysis itu sama dengan tiga ini, dengan yang ini ya sama. Jadi karena kita melihat rangkaiannya sama, maka rumus yang dihasilkan juga sama. Oke, selanjutnya ada contoh di sini. Ada contoh, kita ganti warna aja. Oke, contoh 4.15. Yang mana ini adalah contoh terakhir untuk yang kolektor feedback. Terakhir. Given the network of figure 4.43 and the BCT characteristic of figure 4.44. Nah, kita punya gambar rangkaian 4.43. Nah, 4.43. Kita punya VCC 36 volt. Terus RC-nya, ini RC-nya 2,7 kilo. Ini VCC-nya. Ini RF1 150K, RF2 360K. Untuk kapasitornya kita silang dulu, kita tidak gunakan dulu karena dia analisanya masih DC ya. Kita asumsikan sebagai open circuit. Dan RE-nya 330 ohm, kecil, RE-nya kecil. Oke. Betanya belum disebutkan di sini. Jadi belum ada betanya. Cuma ada rangkaian dan karakteristik gitu aja. Nah, karakteristiknya ini untuk IB-nya, ini IB-nya ya, yang di pinggir ini semua ini IB. Nah, IB-nya 0 mikro, 10 mikro, 20 mikro, sampai 60 mikro. Ini sumbu Y-nya IC, sumbu X-nya VCE. Oke, disuruh apa kita di sini ya? Oke, kita lihat di poin A, di pertanyaan A, draw the load line for the network on the characteristic. Gambar garis bebannya pada karakteristik output transistor ini sebelah kanan. Terus yang B, determine the DC beta in the center region of the characteristic. Define the chosen point as key point. Jadi tentukan nilai betanya pas ada di tengah-tengah kurva karakteristik ini. Jadi
kurva karakteristik ini. Nanti pas di tengah-tengah key point ya, namanya key point. Jadi pas di tengah-tengah itu namanya key point. Tentu define the chosen point as key point. Nah, using sudah ketemu betanya nanti ya di sini umpamanya. Jadi kita menggunakan metode pendekatan nanti atau perkiraan. Oh, ini garis ini tengah-tengahnya pas di sini. Garis beban ini pas tengah-tengahnya di sini. Oke, sudah kita tetapkan di situ, sudah kita kira-kirakan di situ, kita tarik ke sumbu Y nanti ketemu IC-nya berapa dan kita tarik ke sumbu X nanti ketemu VCE-nya berapa. Jadi seperti itu. Ya. Define the chosen point as the key point. Using the DC beta calculated in part B, jadi menggunakan beta yang dihasilkan pada poin B ini, find the DC value of IB, cari IB-nya. Nah, kalau rumus IB kan ada betanya nanti, ada faktor betanya. Find IC and ICE di situ. Find IC dan ICE. Mungkin salah ini ya, bukan ICE ini. ICQ dan VCEQ, kok saya belum menemui ICEQ ini. VCEQ yang dimaksud di sini. Oke, kita coba hitung manual ya, belajar ngitung di sini. Oke, pertanyaan pertama, draw the load line. Nah, untuk menggambar load line yang hasilnya nanti seperti ini, hiraukan hasilnya ya kita buktikan sendiri. Untuk menggambar load line yang hasilnya seperti ini nanti kita hitung dulu. Kita hitung dulu satu persatu, kita hitung pertama IC-nya. IC sat boleh atau IC saja juga boleh. Kok saya lebih suka IC sat, IC saturasi. Sama dengan apa tadi rumusnya? VCC per RC plus RE kan seperti itu. VCC-nya tadi sumbernya Anda lihat di rangkaian itu 36 volt. Nah, silakan yang membawa slide dilihat di slide-nya di gambar rangkaian untuk contoh 4.15 ini VCC-nya 36 volt. RC plus RE. RC-nya 2,7, RE-nya 330. Nah, 2,7 kilo plus 330 ohm, enggak saya tulis ohmnya. Jadi 330 saja. Jadi hasilnya setelah dikalkulasi itu 11,88 mA, 11,88 mA. Ketemu IC sat-nya. Oke. Ini kondisi ini itu pada saat VCE-nya 0 ya. VCE sama dengan 0. Saya tulis di sini. Selanjutnya VCE max atau VCE sat. Sorry, bukan VCE sat, beda. VCE max. VCE max sama dengan VCC sama dengan berapa? 36 volt. Oke. Ketemu VCE max-nya. Untuk IC sat-nya ketemu 11,88. Terus untuk VCE max-nya ketemu 36 volt. Nah, titik ini di sumbu Y dan titik ini di sumbu Y, di sumbu X kita tarik, kita hubungkan. Akhirnya menjadi garis hitam ini, tebal ini di tengah ini ya. Oke, selanjutnya, mohon maaf. Selanjutnya pertanyaan yang B. Ini belum saya kasih. Ini A. Pada saat IC sama dengan 0. Biar lengkap. Sekarang pertanyaan yang B. Pertanyaan yang B. Itu ditanyakan. Determine the DC beta in the center region of the characteristic. Tentukan nilai betanya. Tentukan nilai betanya pada titik tengah karakteristik ini. Pada titik tengah karakteristik ini. Tentunya yang menyentuh atau berpotongan dengan load line-nya ya. Nggak boleh di luar load line garis itu. Jadi harus menyentuh load line. Jadi kita hasilnya di sini, kalau ini kan garisnya bagus ya, kalau saya gambar jelek nanti. Jadi ini garisnya bagus, sehingga bisa kita lihat di sini
Untuk IB di sini ketemu antara 20 mikroampere dan 30 mikroampere. Jadi pas di tengah-tengah ini. Ini kan tengah-tengah pas ini ya. Nah, pas di tengah-tengah sini. Jadi kalau kita lihat titik B value ini pas di tengah-tengah yaitu sebesar 25 mikroampere. Di sini nggak dituliskan B value 25 mikroampere. Nah, titik merah. Kita tarik ke sumbu Y. Ini perkiraan saja sumbu Y. Nah, di titik ini. Jadi di sini ada 5 miliampere, di sini 6, di atasnya 6 sedikit di situ. Ketemunya di atasnya 6 sedikit. Jadi di sini kalau kita tulis hasilnya IC-nya pada saat IB 25 mikroampere, IC-nya yaitu 6,2. Di sini 6,2, satuannya miliampere sudah pasti ya. Ini miliampere. Nah, untuk B value ini 25 mikroampere saya tulis di sini. B value, beta value sama dengan 25 mikroampere. Saya tarik di situ untuk nilai ICQ-nya. ICQ B value ini ICQ-nya sama dengan 6,2 miliampere, dan untuk VCE-nya, VCE ya, kalau di sini disebutkan VCE berarti VCE yang pertama berdasarkan B value. VCE-nya kita tarik ke sumbu X ke bawah. Ini mendekati 20 di antara nggak usah melihat VCE-nya ya. Antara 10 sampai 20 ini mendekati ke 20, kita anggap 17. Sama dengan 17 volt. Nah, di titik B value, ini di titik B value, nilai IB-nya bukan B value-nya. B value nanti akan kita cari. 25 mikroampere di titik B value ini adalah punyanya IB ya, IB-nya atau IBQ boleh. IBQ itu cuma apa ya? Itu merupakan penjelasan bahwasannya nilai tersebut itu diplot pada kurva karakteristik. Q itu seperti itu ya. ICQ bahwasannya nilai tersebut sudah diplot pada kurva karakteristik atau akan diplot pada kurva karakteristik. VCEQ juga seperti itu. Nilai tersebut VCEQ-nya sama dengan 17 volt, di situ berarti VCEQ-nya diplot pada kurva karakteristik. Seperti itu saja. Antara VCE dan VCEQ bedanya itu saja. Selanjutnya yang kita cari adalah betanya, beta value-nya. Oke. Betanya pada pertanyaan yang B ya. Pada pertanyaan yang B, beta sama dengan ICQ per IBQ, kecil sekali ini I-nya. IBQ sama dengan ICQ-nya 6,2 mili, untuk IBQ-nya 25 mikro. Hasilnya 248. Nah, ini betanya. Betanya hasilnya 248. Kita ganti warna. Oke. Betanya hasilnya 248 dengan cara pendekatan yang ada di gambar ini ya. B value ini ya, beta value. Jadi seperti itu. Ini perkiraan saja. Jadi kita kira-kira di sini pas tengah. Nah, pas tengah. Kalau kita lihat di sini antara 30 dan 20, maka nilai IB-nya, ini nilai IB-nya sama dengan, atau IBQ-nya sama dengan 25 mikroampere. Terus kita tarik ke sumbu Y. Nah, kira-kira ini saja. Nilainya 6,2 miliampere.
kurang lebih ya, karena ini 5, 6 atasnya sedikit. Terus kita tarik ke sumbu X, dia nilainya kurang lebih 17 di sini. Nah, dari situ kita bisa menentukan nilai beta value-nya, yaitu ICQ 6,2 mA per IBQ. Ini IBQ. Nilainya 25 mikroampere, hasilnya 248. Yang poin B sudah kita temukan, yaitu 248 hasilnya. Sekarang yang poin C, kita disuruh ngapain di poin C itu? Using the DC beta calculated in part B, find the DC value of IB. Nah, kita sekarang mencari IB. IB. Rumus IB standar ya, sama dengan VCC minus VBE, VCC minus VBE per RF1, RF-nya kan ada 2 ya, plus RF2, Anda lihat rangkaiannya, terus ditambah beta plus 1, beta plus 1, mohon maaf, beta kali RC plus RE. Ya, tulisan saya jelek. Oke, jadi kita masukkan nilainya. IB sama dengan VCC nilainya 36 minus VBE 0,7 per RF1 nilainya, sebentar kita lihat, RF1 150K, RF2 360K. 150K plus 360K. Kita tulis saja apa adanya dulu, plus beta. Nah, betanya ikut ini, karena kita mengikuti hasil dari B. Betanya 248 dikali RC plus RE. RC-nya di soal 2,7K plus berapa itu? 330, kecil ini RE-nya, 330 ohm. Oke, selanjutnya kita kurangkan 36 minus 0,7, hasilnya 35,3 per 150K per 360K, hasilnya 510K. 510 kilo plus 248 dikali ini 2,7 kilo plus 330. Setelah dikalkulasi hasilnya 751,44. 751,44. Ini pembulatan ya. Jangan lupa ditulis kilonya. Nah, kilo. Maka IB 35,3 per 1,261 mega, ini M bukan mili ya, mega ohm. Terpaksa saya tulis ohmnya. Atau 1261 kilo ohm, atau sama ya. Oke, yang penting hasilnya nanti sama, pasti sama. Hasilnya 28 mikroampere. Ingat, mikronya jangan sampai hilang, jangan sampai nggak ditulis. Jangan 28 ampere, terlalu besar. Atau 28 miliampere, nggak mungkin nanti IB-nya 28 miliampere. Oke. Selanjutnya untuk yang C sudah ya, IB-nya sudah ketemu. Yang D, di sini yang D. Oh, udah mentok di bawah ini. Oke. Cari ICQ dan VCEQ. Cari ICQ. Oke, ICQ. Oh, pas. Bentar, yang D ini saya tarik di sini karena di bawah ini ada apa? Ini, jadi saya nggak bisa nulis. Disuruh nyari ICQ. Pastinya dari IB yang ini ya, 28 ini ya, pastinya dari IB yang 28 mikroampere, bukan IB yang ada di hasil nomor yang bagian B ini, bukan IB yang ini, bukan.
bukan IB yang 25 mikroampere, bukan. Tetapi IB yang dihasilkan dari pertanyaan C ini, yaitu 28 mikroampere. Nah, ICQ-nya rumus standar saja beta kali IB. Beta dikalikan dengan IB. Betanya kita mengikuti 248 dikali 28 mikroampere. Oke. Nah, setelah kita kalkulasi hasilnya 6,944 miliampere. Ini hasilnya untuk yang ICQ. ICQ dengan menggunakan IB sesuai dengan perhitungan ya. Perhitungan yang C. Selanjutnya VCEQ. 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 Rumusnya VCC minus IC kali RC plus RE. Oke. VCC-nya 36 minus IC. IC-nya 2. Mohon maaf, IC-nya 6,944. Panjang sekali ini, 944 kali RC. RC-nya tadi 2,7K plus 330 ohm. Oke. Nah, berarti 36 kita kalkulasi dulu itu. Oke. Mohon maaf ini lupa nulis milinya ya, mili. Waduh, kok nggak kelihatan. Mili. Nah, karena ini mili, nanti kita bisa saling menghilangkan ya. Jadi di sini sebenarnya ini boleh ditulis agar sama biar gampang ya, biar gampang. 330K ini kan sama dengan 0,33K ya. 330 ohm sama dengan 0,33K. Boleh kita tulis seperti ini, boleh seperti ini. Jadi untuk mempermudah saja 330 ini silakan diganti dengan 0,33K. 0,33K. Kita pakai yang 0,33K ya di sini. 0,33K. Jadi K-nya bisa dicoret, coret, milinya juga bisa dicoret. Hasilnya silakan dihitung nanti ya. Silakan dihitung. Itu 21,040,04 atau nggak usah ditulis, komanya nggak ada masalah karena 2 angka di belakang koma saja. Maka di sini hasilnya 15 atau ekuivalen ya, ekuivalen dengan 15 volt. Jadi kalau kita lihat seperti ini, boleh kita plot. Nanti kita plot ini di seperti halnya yang ada di bawah ya. Kita plot untuk VCEQ dan ICQ yang sudah kita hasilkan tadi. Nah, untuk nilai IB-nya ini sama dengan 28 mikroampere. Nah, sumbu pada saat ada di sumbu Y ini, ICQ-nya yaitu berapa di situ? 6,9 mendekati 7, 6,944 miliampere. Hampir pas di 7 ini. Terus untuk sumbu X-nya, VCEQ-nya itu 15 volt. Di sini 15 volt. Jadi itu. Jadi ini untuk yang pendekatan yang poin B tadi, nilai betanya kita cari. Nah, pas di tengah-tengah, dengan posisi pas di tengah-tengah kita menemukan nilai IBQ-nya 25 mikroampere yang pertama tadi, yang di B, yang di poin B. Nah, kita tarik sumbu Y ketemu 6,2, kita tarik sumbu X ketemu 17 volt. Nah, setelah itu kita cari betanya akhirnya ketemu ini 248. Nah, beta 248 ini akan kita gunakan untuk poin C, untuk mencari IB. Akhirnya ketemu IB-nya sebesar ini, 28 mikroampere. 28 mikroampere boleh kita plot pada load line ini di titik key point ini. Hasilnya ketemu 28,28 mikroampere. Untuk ICQ dan VCEQ-nya sudah ketemu. ICQ-nya 6,944, untuk VCEQ-nya 15 volt. Jadi seperti itu.
Oke, ini hasil dari buku ya sama. Saya referensinya juga dari sini. Tapi coba kita hitung secara manual. Mungkin dari segi pemahaman, walaupun tulisan saya nggak bagus ya, dari segi pemahaman bisa step by step, tidak langsung jawabannya sekian, sekian, sekian. Jadi step by stepnya lebih enak memahaminya. Mungkin ada beberapa rumus yang tidak dituliskan, jadi dilangsung di situ. Jadi bisa lebih enak dalam memahami. Nah, kalau pengen hasil jadinya seperti ini, kalau Anda pengen tahu step by stepnya, silakan mengikuti yang saya tulis tadi. Oke, selanjutnya kita akan membahas bab baru. Bab baru di situ setelah kolektor feedback, kita akan masuk pada subbab baru yaitu emitter follower. Emitter follower. Seperti apa emitter follower itu akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih.